Sosok Ariel Sharon mungkin terdengar tidak asing bagi sebagian orang. Ia merupakan mantan Perdana Menteri Israel yang dikenal berlaku kejam terhadap rakyat Palestina. Kiprah Ariel sebagai tukang jagal Palestina tidaklah muncul tanpa alasan. Dalam riwayatnya ia memang dikenali sebagai tokoh Israel yang kerap menghadirkan kontroversi, khususnya berkaitan dengan perlakuan kejam terhadap Palestina. Sebagai contoh bisa diambil dari tragedi pembantian Kibia pada tanggal 13 Oktober tahun 1953 yang menewaskan 96 orang Palestina oleh unit 101 yang dipimpinnya. Dilanjutkan dengan insiden pembantian warga Palestina di Kem Sabra dan Shatila pada bulan September tahun 1982 di Lebanon yang menewaskan sekitar 20.000 korban jiwa. Menurut laporan Reuters, pemerintah Israel pada tahun 1983 menyatakan Ariel yang waktu itu menjadi Menteri Pertahanan bertanggung jawab karena tidak bisa mencegah pertumpahan darah tersebut. Setelahnya Ariel memang mengundurkan diri dari posisi Menteri Pertahanan. Namun kejadian ini tidak merusak prospek politik jangka panjangnya, mengingat ia tetap banyak menduduki jabatan strategis lain. Bahkan posisi Perdana Menteri Israel diraihnya. Lantas seperti apakah sebenarnya sosok Ariel Sharon ini? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Ariel Sharon terlahir dengan nama Ariel Zinerman. Lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1928 di Kiver Malal, Palestina. Ketika masih kecil dia memiliki nama panggilan Eric. Ayahnya bernama Samuel Zinerman, sedangkan ibunya bernama Devorah Zinerman. Keluarga Zinerman adalah Zionis, yang berarti mereka mendukung hak orang Yahudi untuk mendirikan tanah air di Palestina. Keluarga Zinerman pindah ke Palestina ketika mereka melarikan diri dari penganiayaan pada tahun 1922 oleh pemberontakan di Rusia yang menyalahkan orang Yahudi atas kondisi ekonomi yang lemah dan masalah lainnya. Di Palestina mereka mendirikan peternakan di Kiver Malal, sebuah pemukiman Yahudi di lembah Seren, sekitar 10 mil dari Tel Aviv. Di Kiver Malal inilah Ariel dilahirkan. Jadi Ariel tumbuh dalam keluarga imigran Rusia berdarah Yahudi di Palestina yang saat itu dikuasai Inggris. Kiver Malal adalah mosaf, di mana para pemukim memiliki tanah secara independen, tetapi diharapkan sepakat tentang tanaman yang akan ditanam dan bekerja di tanah secara kolektif. Keluarga Zinerman tidak ingin berpartisipasi dalam pertanian kolektif tersebut. Tanpa kerjasama, Samuel Zinerman menanam tanaman yang diinginkannya dan memagari propertinya untuk mencegah orang lain masuk. Tindakan ini membuat keluarga Zinerman terasing dari pemukim lain di mosaf tersebut. Ariel kemudian memuji kekuatan, tekad, dan keteguhan sifat ayahnya. Sifat ayahnya lah yang kemudian menurun ke Ariel. Ariel dikenal sebagai seseorang yang tidak takut untuk menyuarakan pikirannya, terlepas dari konsekuensinya. Berangkat dari mimpinya pada kedaulatan Yahudi di negara Israel, Ariel bergabung dengan kelompok mafia Haganah untuk meneror warga Palestina. Ariel mulai bergabung dengan Haganah pasukan bawah tanah Yahudi ketika dia berusia 14 tahun. Pada saat itu Palestina dikuasai oleh pemerintah Inggris yang pada awalnya tampak simpatik terhadap keinginan Yahudi Zionis untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina. Namun selama Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 hingga tahun 1945, perang di mana Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat dengan sekutu mereka mengalahkan Jerman, Italia, dan Jepang, Inggris mulai membatasi jumlah orang Yahudi yang diizinkan untuk berimigrasi ke Palestina karena tekanan yang diberikan oleh penduduk asli Palestina Arab. Inggris mengirim ribuan orang Yahudi kembali ke Eropa. Meskipun Inggris mengetahui bahwa Nazi Jerman, sebuah partai politik di Jerman, sedang mengirim orang Yahudi ke kamp untuk bekerja paksa dan akhirnya dibunuh. Kebijakan Inggris ini mendorong banyak orang Yahudi yang tinggal di Palestina mulai melawan Inggris,
menyerang bangunan administrasi Inggris, dan menyelundupkan imigran Yahudi ke Palestina secara ilegal. Ariel mendukung upaya-upaya ini dan dengan antusias menjalani pelatihan militer, belajar cara mengoperasikan senjata, dan menyusuri medan dan sungai di kegelapan. Pada tahun 1947, Inggris tidak lagi bisa menjaga perdamaian di dalam Palestina dan berencana untuk melepaskan kendali atas wilayah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 dan terdiri dari sebagian besar negara di dunia menyetujui rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi secara terpisah. Meskipun orang Yahudi menerima proposal ini, penduduk Palestina Arab menolak untuk melepaskan sebagian dari tanah mereka, dan pertempuran pun pecah antara orang Yahudi dan penduduk Palestina Arab. Selama konflik ini, Ariel membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang yang terampil dan segera mengantarkannya mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin pasukan dalam serangan terhadap Palestina Arab. Ketika itu usianya masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Israel menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948 yang diawali dengan perang kemerdekaan antara negara Israel yang baru terbentuk dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Arab Saudi, dan Lebanon. Haganah menjadi bagian dari pasukan pertahanan Israel yang baru terbentuk atau IDF. Sebagai anggota IDF, Ariel tetap berkomitmen untuk pertahanan Israel dan memimpin pasukannya dalam pertempuran selama perang kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah perang kemerdekaan, ia mengganti namanya dari Sinerman menjadi nama Ibrani Sharon. Nama dari tempat kelahirannya di lembah Sharon, seperti yang dilakukan banyak pemimpin Yahudi sebagai tanda dukungan terhadap bahasa Ibrani yang akan menjadi bahasa resmi Israel. Meskipun dia adalah seorang prajurit yang terampil, Ariel Sharon juga keras kepala dan tidak mengikuti perintah jika dia merasa ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Terlepas dari itu, Ariel dipromosikan menjadi perwira intelijen pada tahun 1950. Puncak dari bagian karirnya ini datang ketika dia merencanakan dan berhasil mengeksekusi penangkapan beberapa prajurit Yordania yang dibutuhkan untuk pertukaran tawanan. Ariel mencapai ketenaran karena keterampilan militer. Tetapi dia melihat batasan nyata terhadap kemampuannya untuk maju dalam militer karena dia merasa struktur pangkat militer dan kepemimpinan menjadi penghalang bagi pengembangan ide-idenya sendiri. Pada akhirnya Ariel Sharon meninggalkan militer pada awal tahun 1953. Ia menikahi Margalit Zimmerman, seorang wanita yang sudah dikenalnya sejak remaja, dan mendaftar di Universitas Ibrani Yerusalem untuk belajar sejarah Timur Tengah. Namun sebelum Ariel bisa memulai karir sipilnya, serangan-serangan Arab terhadap warga Israel semakin sering terjadi, dan Ariel kembali ke IDF untuk melindungi negaranya. Pada musim panas tahun 1953, Ariel Sharon kembali ke medan perang, memimpin sekelompok pria ke desa Arab pada malam hari dalam pencarian teroris Yordania. Misi ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya persiapan dan pelatihan pasukannya. Ariel menyampaikan kekhawatirannya tentang hal ini kepada pejabat militer tertinggi. Dia menulis laporan yang menguraikan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan oleh unit komando Israel. Laporannya mengesankan pejabat IDF dan Ariel Sharon diberi tanggung jawab untuk melatih sebuah kelompok yang diberi nama Unit Komando 101, yaitu suatu kelompok komando yang bertugas melakukan serangan balasan terhadap desa-desa perbatasan Yordania sebagai respon terhadap serangan kelompok tidak resmi Arab. Dia merancang program yang intens untuk meningkatkan kondisi fisik, keahlian bergerak diam-diam, pertarungan tangan ke tangan, dan keterampilan penunjuk jalan pasukannya. Ariel Sharon ditugaskan memimpin unit 101 untuk melakukan operasi tingkat tinggi. Ariel diberikan otonomi tindakan yang cukup besar yang ditambah dengan sifat impulsif dan sikap sembrononya. Pada bulan Oktober, dalam salah satu operasi yang dipimpinnya, dia melancarkan serangan pembalasan terhadap desa Gibeah di tepi barat. Pembantaian Gibeah dilakukan untuk mengusir orang-orang Palestina di Gibeah, sebuah desa di West Bank
dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 orang di perbatasan Yordania. Operasi ini dilakukan dengan pemusnahan 40 rumah penduduk hingga menewaskan 96 warga sipil. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Kejadian ini memicu kritik baik di Israel maupun di luar negeri. Menteri Luar Negeri Israel Moshe Seret yang menentang segala bentuk pembalasan semacam itu mengutuk serangan tersebut karena telah memperlihatkan Israel di mata dunia sebagai sekelompok pembunuh berdarah yang mampu melakukan pembunuhan massal. Namun Ariel dilindungi oleh Perdana Menteri pertama Israel, yaitu David Ben-Gurion, yang menggambarkan Ariel Sharon muda sebagai pribadi yang orisinal dan berwawasan. Pada tahun 1955, Ariel Sharon memimpin serangan lain. Kali ini ditujukan kepada pasukan Mesir yang menduduki jalur Gaza. Insiden ini menewaskan 38 orang Mesir dan 8 orang Israel, sehingga meningkatkan ketegangan antara Israel dan Mesir. Apalagi ketika Yordania, Mesir, dan Suriah membentuk aliansi Republik Arab Bersatu untuk melawan Israel. Pada akhir Oktober tahun 1956, krisis mencapai puncaknya dengan invasi Mesir oleh Israel dalam aliansi rahasia dengan Inggris dan Perancis. Dalam kampanye yang terjadi, Ariel memimpin pasukan penerjun payung dan merebut Gunung Mitla di Semenanjung Sinai bagian tengah. Ia tidak mengindahkan perintah atasannya. Walaupun dia menang dalam pertempuran, tetapi dia mengalami kerugian besar karena banyak jatuh korban di pihaknya. Sekali lagi dia mendapatkan campuran pujian atas kemampuan militernya, sekaligus mendapat kritikan terhadap kepemimpinannya yang keras kepala. Karena ketidakpatuhan dan kesalahan yang sering dilakukan Ariel, membuat atasannya menjadi marah. Akibatnya Ariel dikirim ke Inggris untuk pelatihan di sekolah staf di Camberley, Inggris, untuk pelatihan perwira. Dan setelah kembali pada tahun 1958, ia bertugas menjadi kepala sekolah pelatihan infanteri. Sebuah posisi yang tidak melibatkan pertempuran. Selama 4 tahun berikutnya, Ariel menerima tugas untuk mengelola sekolah tersebut dan juga menggunakan kesempatan itu untuk belajar paruh waktu di Universitas Ibrani di cabang Tel Aviv dan mendapatkan gelar hukum pada tahun 1966. Waktu yang dihabiskan jauh dari medan perang membantu memulihkan reputasi Ariel dan dia mendapatkan beberapa kenaikan pangkat dalam angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1960-an, dia diangkat menjadi Kepala Staf Komando Utara, yaitu bagian dari pasukan Israel yang mempertahankan perbatasan Israel dengan Suriah pada tahun 1963. Dan diangkat menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1965. Pada tahun 1960-an, Ariel Sharon mengalami lebih banyak tragedi pribadi daripada yang seharusnya. Istrinya Margalit meninggal pada tahun 1962 setelah mobilnya bertabrakan dengan kendaraan lain. Karena tidak mampu merawat anak laki-lakinya sendirian, ia menjadi bergantung pada saudara istrinya yang bernama Lily. Keduanya mengembangkan hubungan yang erat dan menikah pada tahun 1963. Pasangan ini memiliki 2 anak bersama. Kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1967, Gur, putranya yang berusia 10 tahun dari pernikahan pertamanya, tewas tertembak di kepala saat bermain dengan senapan. Ariel sangat terpukul, tetapi istrinya dan 2 putranya yang tersisa tetap mendukungnya, dan Lily memberikan dukungan tak tergoyahkan kepada Ariel dalam karirnya, hingga ia meninggal akibat kanker pada tahun 2000. Ketika ketegangan antara Israel dan tetangga Arabnya semakin meningkat, Ariel menjadi pendukung vokal dari serangan Israel terhadap Mesir yang merupakan lawan utama dalam konflik yang berlangsung. Israel akhirnya menyerang Mesir dan negara-negara Arab lainnya dan memulai Perang 6 Hari pada tahun 1967. Ariel yang ketika itu seorang jenderal bintang 2 memimpin salah satu dari 3 divisi lapis baja yang beroperasi melawan Mesir dengan memimpin salah satu serangan terhadap Mesir di Semenanjung Sinai dalam Perang 6 Hari pada bulan Juni tahun 1967. Setelah Angkatan Udara Israel berhasil menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Mesir di darat pada hari pertama konflik, pasukan darat Israel sekali lagi menguasai Semenanjung Sinai, di mana mereka menghadapi sedikit perlawanan. Setelah Perang 6 Hari berakhir,
Israel berhasil memperluas wilayah yang berada di bawah kendalinya lebih dari 3 kali lipat. Pasukan Eril berhasil menguasai jalur Gaza, dataran tinggi Golan, semenanjung Sinai, dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Keberanian dan strategi militer yang dicetuskan Eril Sharon ini mengantarkannya sebagai pahlawan militer dan dijuluki sebagai singa Tuhan dari Israel. Pada tahun 1969, Mesir melancarkan apa yang dikenal sebagai Perang Penarikan untuk merebut kembali wilayah yang hilang selama perang 6 hari. Tahun itu Eril mengambil alih komando selatan, yaitu perbatasan Israel dengan Mesir dan Yordania, serta jalur Gaza. Eril menentang pembangunan jalur Berlif, yaitu rantai benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi diri dari serangan Mesir di sepanjang terusan Suez. Ia lebih mendukung strategi yang lebih fleksibel dan proaktif dalam menghadapi serangan kecil Mesir, tetapi pendapatnya ditolak. Dengan penentangannya tersebut, sekali lagi membuat banyak orang di militer marah. Sebagai Komandan Umum Komando Selatan, Eril mempertahankan posisi melawan perang penarikan Mesir di sepanjang terusan Suez. Pada tahun 1971 hingga tahun 1972, ia bertanggung jawab untuk menghancurkan perlawanan Palestina yang mulai muncul terus terhadap kelanjutan pendudukan Israel di jalur Gaza, dan seringkali dia menggunakan metode kekerasan. Di tengah tuduhan impulsivitas dan ketidakmampuan untuk dikendalikan dan dogmatisme, Eril mendapatkan banyak musuh dan dicegah mencapai posisi tertinggi dalam militer yang mungkin bisa ia raih berdasarkan prestasinya. Pada bulan Juli tahun 1973, dia sekali lagi pensiun dari angkatan bersenjata dan menjadi seorang petani di Gurun Negev Utara. Dia segera mengembangkan kontak politik dan merancang rencana untuk membangun partai politik baru. Bersama dengan Menachem Begin, mantan kepala Irgun Zivailumi, kelompok bawah tanah militan yang bekerja pada tahun 1940-an, dengan melakukan serangan kekerasan terhadap target-target Inggris dan Arab, Eril menciptakan Partai Likud. Partai Likud adalah sebuah partai konservatif yang tujuannya adalah mempertahankan militer yang kuat dan akan memenangkan cukup kursi di Knesset, cabang perwakilan pemerintahan Israel, untuk mengganggu kekuatan Partai Buruh. Partai politik yang pandangan liberalnya telah mendominasi Israel sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Pada tahun 1973, Eril dipanggil kembali ke dinas sebagai anggota cadangan militer karena ancaman serangan dari Mesir. Ketika pasukan Mesir menyerang pada tanggal 6 Oktober tahun 1973, yang merupakan hari suci Yom Kippur, garis pertahanan yang dibangun Israel di sepanjang terusan Suez pecah akibat serangan besar. Eril berjuang dalam pertempuran sulit melawan pasukan Mesir. Pada akhir bulan Oktober, pasukan Eril berhasil merebut wilayah di Mesir di seberang terusan Suez. Sementara pasukan Israel lainnya menghalau pasukan Suriah yang maju dari utara bersekutu dengan Mesir. Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Mesir terjadi pada tahun 1974, memaksa pasukan Israel untuk mundur ke posisi dengan mengembalikan kendali terusan Suez ke tangan Mesir. Eril menyuarakan keberatan terhadap perjanjian ini dan mengkritik keputusan para komandan IDF selama perang. Ketika Yitzhak Rabin terpilih sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 1974, sebagai hasil dari penyelidikan terhadap kegagalan pemerintahan Israel selama Perang Yom Kippur, ia meminta temannya Eril untuk kembali ke militer. Yitzhak Rabin menyebut Eril Sharon sebagai komandan lapangan terhebat dalam sejarah kita. Eril telah bertugas di bawah Rabin di militer selama tahun 1960-an. Dan keduanya telah mengembangkan saling menghormati kemampuan satu sama lain. Sejak tahun 1978, Israel menduduki Lebanon dengan operasi litaninya. Hal ini didukung ketika orang-orang Kristen Maronit yang dipimpin Partai Palangis dari Lebanon bersekutu dengan Israel untuk memerangi faksi PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Faksi PLO dapat berakhir di Lebanon karena perpindahan sekitar 100.000 pengungsi Palestina ke Lebanon akibat konflik Palestina-Israel di tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah,
Israel terus mengejar dan menghajar milisi Palestina PLO hingga sampai ke Libanon. Dengan bantuan tentara Libanon, Ariel Sharon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan dikenal sebagai tokoh yang kontroversial karena tindakan kerasnya terhadap rakyat Palestina, memimpin serangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang bermarkas di Lebanon. Operasi tersebut berhasil mengusir PLO dari Lebanon, tetapi menyebabkan kematian sekitar 20.000 warga Palestina yang tidak bersalah di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila oleh pasukan Lebanon. Perannya dalam pembantian itu membuatnya dikenal sebagai penjagal dari Beirut di kalangan orang Arab. Tindakan pembantian ini mendapat kecaman dari masyarakat, dan sebuah komisi Israel mengkritiknya karena secara tidak langsung bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dan ia diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada saat itu. Setelah sebuah komisi penyelidikan menemukan bahwa dia bertanggung jawab secara tidak langsung atas pembunuhan warga Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Menurut Richard Ward, penulis Ariel Sharon terus-menerus dipertanyakan tentang bagaimana dia menjalankan operasi di Lebanon selama sisa karirnya. Pada tahun 2001, Ariel mengatakan kepada seorang reporter bahwa Lebanon adalah perang untuk kelangsungan hidup dan bahwa dia bangga dengan prestasinya. Setelah pensiun dari militer, Ariel memasuki dunia politik dan bergabung dengan Partai Likud. Pada pertengahan tahun 1980-an, Partai Likud dan Partai Buruh membentuk pemerintahan bersama untuk memerintah Israel, dan setiap partai menugaskan orang-orang pada posisi berpangkat tinggi. Ariel sebagai perwakilan Partai Likud menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dari tahun 1984 hingga tahun 1989 dan sebagai Menteri Perumahan dari tahun 1990 hingga tahun 1992. Tahun-tahun ini sulit bagi Ariel karena anggota Partai Buruh yang ia kerjakan memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang kepemimpinan Israel. Salah satu masalah yang memisahkan kedua partai tersebut adalah pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Ariel sangat yakin bahwa Israel harus mempertahankan wilayah yang telah dimenangkan dalam pertempuran dan terus membangun pemukiman untuk memperkuat klaim Israel atas tanah tersebut. Ketika penduduk Palestina memulai pemberontakan yang disebut Intifada pertama, yaitu pada tahun 1987, Ariel juga menentang pembicaraan tentang penghapusan pemukiman Yahudi dari jalur Gaza, di mana sebagian besar kerusuhan terjadi. Ariel merasa bahwa memberi tindak kekerasan Palestina untuk menghapus pemukiman Yahudi akan memicu pemberontakan lebih keras dari orang Palestina, dan mungkin juga akan melibatkan negara-negara Arab lainnya dalam konflik, karena mereka melihat Israel melemah. Pada tahun 1922, Partai Buruh yang dipimpin oleh Yitzhak Rabin kembali sepenuhnya mengendalikan pemerintahan Israel. Pada tahun 1993, Yitzhak Rabin dan anggota lain dari Partai Buruh menghadiri negosiasi perdamaian rahasia antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina yang disebut Perjanjian Oslo. Pembicaraan perdamaian ini menghasilkan kesepakatan di mana Organisasi Pembebasan Palestina setuju untuk mengakui Israel sebagai negara yang benar-benar independen, dan Israel setuju untuk menarik pemukiman dari pasukannya dari sebagian wilayah pendudukan di tepi barat dan jalur Gaza. Ariel secara terbuka mengkritik pemerintahan Israel karena menandatangani perjanjian Oslo dan menyerahkan tanah yang menurutnya sangat penting bagi perlindungan Israel. Namun karena Partai Likud tidak mengendalikan pemerintahan, ada sedikit yang bisa dilakukan oleh Ariel untuk mempengaruhi kebijakan di wilayah pendudukan. Hal ini berubah ketika Benyamin Netanyahu mengendalikan pemerintahan Israel pada tahun 1996 dan menunjuk Ariel sebagai Menteri Infrastruktur Nasional, posisi yang sekali lagi memberikan wewenang kepada Ariel terkait dengan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Mengabaikan perjanjian Oslo yang menyatakan akhirnya akan berakhirnya kendali Israel di wilayah pendudukan, Ariel mengawasi pembentukan pemukiman Yahudi baru di jalur Gaza dan tepi barat. Namun ketika warga Palestina memulai pemberontakan kekerasan baru pada tahun 1997,
Amerika Serikat mendesak Israel untuk berdamai dengan warga Palestina. Dan selama beberapa tahun berikutnya, Israel setuju untuk menyerahkan lebih banyak tanah kepada warga Palestina. Ariel menentang beberapa kesepakatan ini dan mengkritiknya. Meskipun ia meninggalkan posisinya sebagai Menteri Infrastruktur Nasional, ketika Perdana Menteri Partai Buruh yang baru yaitu Ehud Barak mulai menjabat, Ariel menjadi pemimpin Partai Likud pada tahun 1999 dan tetap menjadi suara yang kuat dalam politik. Hingga tahun 2000, Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO tidak mampu bernegosiasi perdamaian. Meskipun ada kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian perdamaian Oslo, sebaliknya ketegangan malah semakin meningkat. Pada tahun 2000, Ariel Sharon mengunjungi situs suci Yahudi Temple Mount yang berada dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kunjungan Ariel dikawal ratusan polisi Israel. Kedatangan Ariel Sharon itu dianggap sebagai upaya pencaplokan penuh kawasan Temple Mount sebagai wilayah Zionis. Akhirnya, kunjungan tersebut memicu ledakan Intifada II, perang antara Palestina Israel yang menewaskan sekitar 4.219 warga Palestina dan 1.024 warga Israel. Setahun berikutnya, pada Februari tahun 2001, Ariel Sharon menang telak sebagai Perdana Menteri Israel setelah mengalahkan Ehud Barak dalam pemilihan Perdana Menteri pada tahun 2001. Dia pun menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Ia berjanji akan mewujudkan keamanan Israel secara penuh sambil menegaskan bahwa ia tidak akan terikat dengan negosiasi sebelumnya dengan Palestina. Ariel Sharon dikenal karena keyakinannya untuk mempertahankan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan tidak menyerah kepada serangan Palestina. Namun sebagai Perdana Menteri, ia mengumumkan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan mengakhiri kekerasan. Tetapi orang Arab meragukan kesungguhan Ariel dan niat warga Israel yang memilihnya. Sebagai Perdana Menteri, Ariel mengorkestrai penarikan diri Israel dari jalur Gaza pada tahun 2004 hingga tahun 2005 dengan membongkar pemukiman rakyat Israel dan mengevakuasi para pemukim serta militer Israel dari jalur Gaza. Karena kebijakannya ini, dia pun mendapat penentangan yang keras di dalam tubuh Partai Likud. Dan pada bulan November tahun 2005, ia pun meninggalkan Partai Likud untuk membentuk partai baru yang diberinya nama Partai Kadima. Dia diprediksi akan memenangkan pemilihan berikutnya. Dan secara luas, dia dianggap akan berencana mengeluarkan sepenuhnya Israel dari sebagian besar tepi barat dalam serangkaian operasi penarikan diri pada awal tahun 2005. Otoritas Palestina memilih Mahmud Abbas sebagai presiden setelah kematian pemimpin Palestina Yasser Arafat pada akhir tahun 2004. Dan perubahan kepemimpinan ini membuat banyak orang berharap bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai antara Israel dan Palestina. Namun meskipun Ariel dan Abbas sepakat tentang rencana penarikan Israel dari wilayah pendudukan dan perbatasan yang baru untuk menciptakan negara Palestina yang independen, kekerasan antara orang Arab dan Israel kembali terjadi sesaat setelah Abbas menjabat. Ariel bersama dengan otoritas Palestina terus bekerja pada tahun 2005 untuk menghentikan kekerasan antara kedua negara. Tetapi belum jelas apakah Ariel akan mencapai tujuan ini sebelum masa jabatannya sebagai Perdana Menteri berakhir. Tetapi rencana Ariel Sharon terhenti ketika sebulan kemudian kondisi kesehatan Ariel mulai memburuk. Dia mengalami serangan stroke. Ariel Sharon yang memiliki riwayat mentereng di bidang militer dan pemerintahan Israel dan terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa, menderita stroke dan mengalami kelumpuhan di puncak masa kekuasaan politiknya. Pada tanggal 11 April tahun 2006, Kabinet Israel mengangkat Olmert sebagai Perdana Menteri sementara yang berlaku mulai tanggal 14 April, kecuali apabila kesehatan Ariel membaik. Pada tanggal 14 April, Ariel Sharon dinyatakan berhalangan tetap karena sudah 100 hari ia dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, Olmert resmi menggantikannya pada hari itu. Anggota-anggota kunci dalam Partai Kadima mengatakan bahwa mereka akan mendukung Olmert. Hal ini mengurangi kekhawatiran bahwa gerakan tersebut yang dibentuk oleh Ariel Sharon akan retak apabila Ariel tidak ada.
Eril pertama kali mengalami stroke ringan pada bulan Desember tahun 2005 dan menerima pengencer darah sebelum mengalami pendarahan otak parah pada tanggal 4 Januari tahun 2006. Penderitaan Eril dimulai ketika dia menjalani operasi untuk merawat luka yang membusuk di perutnya. Operasi tersebut dilakukan oleh para dokter dengan harapan dapat menghentikan infeksi yang sedang menyebar ke bagian tubuh lainnya. Namun penyumbatan justru terjadi di otaknya, sehingga membuatnya koma selama 8 tahun, yaitu sejak tahun 2006 hingga kematiannya pada tahun 2014. Selama koma, organ-organ tubuhnya berangsur-angsur mengalami kerusakan dan membusuk, sehingga tidak berfungsi sama sekali. Segala peralatan canggih yang dipasang di tubuhnya selama 8 tahun pun tidak mampu menolak saat kematiannya menjemputnya. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah hukuman yang seharusnya diterima Eril karena ketika dia masih sehat, tangan-tangannya telah tercemar oleh darah warga Palestina yang tidak bersalah. Tetapi apapun penilaian orang, dokter yang merawatnya mengatakan kemampuan Eril bertahan dengan kondisi tersebut bisa dikatakan cukup luar biasa. Jika korban kecelakaan berusia muda, mungkin dapat bertahan selama bertahun-tahun setelah mengalami cedera otak parah. Penderita stroke di usia tua seperti Eril Seren biasanya tidak mampu bertahan, terlebih jika mengalami infeksi, pembekuan darah, dan serangan jantung. Eril Seren dirawat di pusat medis Shem Sheva di Tel Aviv dengan petugas bersenjata berjaga di depan pintu kamarnya. Ketika itu ia bertahan hidup dengan mengandalkan selang makanan dan tetap menjalani fisioterapi secara teratur. Tidak lama Eril dilaporkan menderita gagal ginjal yang mempengaruhi organ penting lainnya. Ini mungkin terjadi setelah ia mengalami infeksi saluran kemih yang umum terjadi pada orang lanjut usia. Eril Seren meninggal dunia pada tanggal 11 Januari tahun 2014 di usia 85 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di pusat medis Shem Sheva di Tel Aviv. Pemakaman kenegaraan dilakukan di peternakan milik keluarga Eril di Gurun Negev di Israel Selatan. Itu tadi kisah dari Eril Seren, seorang tokoh Israel yang dikenal sebagai penjagal orang Palestina. Setelah mendengar kisah ini, apakah teman-teman percaya jika Eril di akhir hidupnya mendapat hukuman akibat memerintahkan pembantaian terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersalah? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada materi yang kurang pada penyajian video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.